Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da, fala hawla wala quwwata illa billah. Perkuliahan kita kali ini, pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan bahas tentang dimensi dan aspek-aspek yang ada di dalam suatu lembaga pendidikan Islam. Nah, tujuan perkuliahan yang akan kita lakukan sekarang ini adalah nanti setelah mengikuti proses pembelajaran jarak jauh ini yang kami antarkan dulu dengan video ini, hendaknya diharapkan nanti mahasiswa itu mampu untuk mengidentifikasi dimensi dan aspek-aspek apa saja yang mesti ada dan ada di dalam lembaga pendidikan Islam, kemudian menganalisis keterkaitan antar aspek tersebut di dalam suatu lembaga pendidikan Islam yang sehingga membentuk suatu sistem di dalam lembaga itu. Dan yang terakhir, nanti untuk memastikan dan menggambarkan bahwa teman-teman mahasiswa itu menguasai dua hal ini, nanti diminta untuk mampu menggambarkan, memvisualisasikan konsep dan unsur-unsur tersebut, keterkaitan unsur tersebut dalam sebuah gambar infografis atau bentuk lain ya. Bentuk lain misalkan diagram, flowchart dan sebagainya, itu terserah nanti tergantung kreativitas dari mahasiswa. Jadi mahasiswa diharapkan nanti setelah mempelajari, mengamati, memahami video ini, nanti diharapkan mahasiswa mengerjakan tugas untuk mengikut ketercapaian penguasaan dalam materi ini. Baik adik-adik sekalian, para mahasiswa, bahwa suatu lembaga pendidikan Islam sebenarnya tidak hanya lembaga Islam, semua lembaga pendidikan itu biasanya dan semestinya mengandung beberapa unsur yang saling terkait sehingga membentuk sebuah sistem. Kita perhatikan gambar ini ya. Kalau diibaratkan sebuah pabrik gitu, bahwa lembaga pendidikan Islam itu memproses peserta didik dalam sebuah proses pendidikan yang mendidik untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan ini pada akhirnya itu menghasilkan sebuah outcome atau luaran atau lulusan. Yang lulusan nanti kelak bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi, sehingga nanti kelak akan menjadi masukan baru pada suatu lembaga pendidikan di atasnya, atau bisa jadi lulusannya itu, outcome-nya itu langsung masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Yang tentu sebagai lembaga Islam, ketika siapapun masuk di dunia usaha dan dunia industri itu, mesti cara berpikir dan bersikap serta bertindaknya itu diliputi dengan nilai-nilai akhirat, nilai-nilai ibadah. Nah, ketika lulusan itu sudah terjun di masyarakat, masuk di dunia usaha dan dunia industri, maka dia itu berarti masuk dalam lingkaran pergaulan masyarakat, kemudian dia berkeluarga, hidup di keluarga di tengah-tengah masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, dalam suatu proses pendidikan di suatu lembaga pendidikan itu dia tidak akan lepas dari beberapa unsur yang terkait. Ada kurikulumnya, kemudian kurikulum tersebut disampaikan dalam bentuk sebuah sumber dan media pembelajaran, kemudian diajarkan oleh pendidiknya dalam proses pendidikan tadi itu, yang pendidik itu menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan sumber dan media pembelajaran tadi untuk mencapai kurikulum. Yang ketika pendidik itu mengelola proses pembelajaran ini, tentu dia menggunakan alat pendidikan dan sarana prasarana yang dibutuhkan di sana. Nah, kemudian untuk melihat apakah ada masalah dalam proses itu, maka kemudian ada unsur namanya evaluasi. Kemudian pertanyaannya, apa yang dievaluasi adalah semuanya, terutama pada tujuan pendidikan. Apakah tujuan yang ditentukan di lembaga pendidikan itu sudah tercapai apa belum, maka perlu dievaluasi. Tidak hanya itu, ketika tujuan pendidikan tidak tercapai, maka dia harus dievaluasi semua unsurnya.
Jangan-jangan kurikulumnya juga dievaluasi yang bermasalah. Jangan-jangan sumber belajar dan medianya yang tidak tersedia dengan sempurna, dengan lengkap. Jangan-jangan metode yang digunakan oleh pendidik, jangan-jangan pendidik yang nggak bisa mengajar sehingga tujuan tidak tercapai. Jadi semua unsur ini mesti dievaluasi. Nah, sekali lagi, ini saling terkait. Sehingga semuanya itu akan membentuk sebuah sistem. Nah, kita ketahui bahwa proses sebuah pendidikan itu juga tidak akan lepas dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, lingkungan keluarga dan masyarakat ini sedikit atau banyak itu akan mempengaruhi bagaimana sebuah proses pendidikan itu akan dikelola. Karena itulah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang ia sebagai input atau input pendidikan itu sendiri, maka perlu di-manage, perlu diatur, perlu dikelola oleh pihak sekolah melalui proses kepemimpinan dan manajemen. Jadi pihak sekolah lah, pihak madrasah lah yang mesti punya inisiasi untuk bagaimana mengelola potensi yang ada di keluarga dan potensi yang ada di masyarakat untuk secara bersama-sama membantu proses pendidikan. Jadi proses pendidikan ini dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk hal-hal yang berada di luar lembaga pendidikan itu sendiri, misalnya iptek, koleksus, hankam, dan globalisasi. Iptek, ilmu pengetahuan teknologi, itu bagaimanapun akan mempengaruhi proses pendidikan ini. Politik, ekonomi, sosial, budaya, kehidupan di masyarakat kita, pertahanan dan keamanan, bahkan globalisasi, serta teknologi yang ada di luar sana, luar lembaga itu pasti akan mempengaruhi proses pendidikan. Karena itulah ketika sekolah memanage dengan kepemimpinan itu terhadap semua unsur-unsur yang ada di sebuah lembaga ini, itu harus mempertimbangkan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, bagaimana perkembangan dunia politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, serta globalisasi yang ada di lingkungan. Nah, dengan demikian maka proses pendidikan yang ada di suatu lembaga pendidikan Islam tidak akan tertinggal dengan kemajuan yang ada di luar, dan lulusannya itu nanti bisa kompatibel sesuai dengan kebutuhan yang ada di perkembangannya. Inilah unsur-unsur, aspek-aspek yang terkait di dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, apabila kita simpulkan, apabila kita kelompokkan apa yang saling terkait, unsur-unsur terkait tadi itu, mungkin bisa kita identifikasi setidaknya ada 6 hal ya yang unsur-unsur yang ada dalam suatu lembaga pendidikan Islam. Pertama ada unsur kurikulum. Tentu bicara kurikulum di dalam suatu lembaga pendidikan Islam itu terkait dengan bagaimana pembelajarannya, bagaimana penilaiannya, termasuk bagaimana penentuan arah sebuah kurikulum dan seterusnya dan lain-lain. Dari aspek peserta didiknya, ini tentu terkait dengan nanti bagaimana membicarakan tentang bagaimana mengembangkan peserta didik itu sendiri agar dia memiliki kompetensi yang cukup untuk menghadapi tantangan di zamannya, mempunyai karakter yang kuat, serta punya keterampilan literasi yang menunjang bagaimana dia nanti bisa hidup pada zamannya. Dan lain-lain tentu, misalkan terkait dengan kesejahteraannya, kenyamanannya di lingkungan lembaga pendidikan dan seterusnya. Kemudian terkait juga dengan unsur guru dan tenaga pendidikan. Guru dan tenaga pendidikan bicara tentang hal tersebut tentu terkait dengan bagaimana merekrut guru-guru dan tenaga kependidikan, bagaimana mengembangkan kompetensi, karakter, etos kerja dan seterusnya. Kemudian bagaimana tentu tak lepas dari memikirkan kesejahteraan, bicara tentang gaji, penghasilan dan seterusnya. Semua ini mesti dibicarakan dan diatur melalui proses apa yang disebut dengan manajemen. Kemudian di lembaga pendidikan Islam tentu unsur-unsurnya atau ada aspek yaitu sarana prasarana. Karena bagaimanapun ketika kurikulum diterapkan, pendidik dikembangkan kompetensinya, para guru itu membutuhkan sarana prasarana. Nah, bicara sarana prasarana ini nanti kelak terkait dengan bagaimana pengadaan sarana prasarananya, bagaimana keterjangkauannya, aksesibilitasnya, kemudian bagaimana merawat agar tidak cepat rusak dan seterusnya itu mesti
atur menggunakan manajemen. Kemudian terkait dengan informasi dan IT, apalagi zaman sekarang ini bagaimana begitu berkembangnya IT ini harus diatur betul. Nah, terkait dengan sistem informasi dan IT yang ada di dalam lembaga pendidikan Islam itu, terkait dengan bagaimana penjaringan informasi yang ada di luaran sana, kemudian dikelola dengan baik, bagaimana menyediakan informasi untuk orang lain, dan kemudian bagaimana teknik penyajiannya atau penyampaiannya kepada masyarakat lain. Intinya, orang luar organisasi, kelompok-kelompok orang di luar lembaga pendidikan Islam itu mempunyai hak untuk mengetahui apa yang terjadi dalam organisasi itu kalau ingin mendapatkan dukungan dari orang luar. Maka informasi perlu dikelola terutama untuk menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan yang baik itu selalu didasari dengan data dan informasi yang cukup. Nah, berikutnya tak kalah pentingnya unsur yang ada dalam lembaga pendidikan Islam adalah orang tua, wali murid, dan masyarakat setempat. Nah, mereka ini harus dilayani untuk bisa mendapatkan layanan yang baik dalam proses pengelolaan pada lembaga pendidikan itu. Nah, bicara tentang orang tua, wali, dan masyarakat, itu terkait dengan tentang bagaimana melayani mereka ini, bagaimana kepuasan mereka, kemudian bagaimana menampung aspirasi-aspirasi mereka dalam memajukan secara bersama-sama lembaga pendidikan yang ada itu. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, semua unsur dan aspek tersebut di atas, semuanya ini tentu saling terkait dan saling tergantung. Saling terkait artinya satu dengan yang lain itu selalu terkoneksi, selalu berhubungan. Misalnya kurikulum ini akan mempengaruhi kepada kualitas peserta didik, guru juga akan terpengaruhi oleh bagaimana kondisi peserta didiknya dan seterusnya. Dan saling bergantung. Saling bergantung apabila kalau ada salah satu dari unsur itu terganggu, maka akan menimbulkan gangguan-gangguan pada unsur yang lain. Contoh, jadi ketika unsur-unsur ini ada satu saja terganggu, misalnya guru tenaga pendidikannya ini terganggu, ada masalah di sana, maka nanti akibatnya adalah peserta didik akan terganggu, tidak teropeni, tidak terlayani, kurikulum tidak tercapai, sarana prasarana tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar, informasi akan menjadi mandek dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan saling tergantung itu. Nah, sehingga antara masing-masing unsur tadi itu membentuk sebuah rangkaian sistem yang di dalamnya terdiri dari subsistem-sistem. Jadi masing-masing unsur ini disebut dengan subsistem dalam sistem itu sendiri. Nah, karena itu prinsipnya semua ini itu harus di-manage, harus dikelola dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh organisasi itu sendiri. Nah, bicara tentang memanage lembaga pendidikan Islam, tentu hal-hal inilah nanti yang perlu dibicarakan secara detail, bagaimana mengelola kurikulum, bagaimana mengelola peserta didik, bagaimana mengelola guru tenaga pendidikan, sarana prasarana, sistem informasinya, dan orang tua atau masyarakat setempat. Ini semua harus dikelola. Nah, para mahasiswa sekalian, terakhir untuk mengukur bahwa apakah teman-teman sudah menguasai dari target perkuliahan kali ini, maka cobalah untuk mengerjakan tugas ini. Apa tugasnya? Anda sekalian dimintakan untuk menggambarkan keterkaitan aspek dalam lembaga pendidikan Islam tadi itu dalam sebuah bentuk infografis. Bisa berupa gambar, diagram, flowchart, dan sebagainya. Namun syaratnya buat gambar yang semenarik mungkin, ya, lengkap, semua unsur tadi itu muncul ada di sana, dan ingat mudah difahami. Artinya setiap orang yang melihat gambar yang Anda buat itu, dia tertarik dan dia begini toh, dia langsung paham. Nah, untuk mengerjakan tugas ini, jadi produk akhirnya nanti berupa gambar yang menarik, lengkap, dan mudah difahami. Langkahnya pertama, teman-teman mahasiswa mesti harus memahami dulu konsep dan unsur-unsur yang ada dalam lembaga pendidikan tadi yang saya jelaskan sedikit tadi itu. Tentu silakan dilengkapi dengan membaca buku yang ada. Kemudian difahami keterkaitan masing-masing unsur tadi itu. Misalnya apa kaitannya kurikulum dengan peserta didik, apa kaitannya dengan guru, apa kaitannya guru dengan peserta didik, apa kaitannya peserta didik dengan
sarana panas dan seterusnya. Itu coba dikaji bagaimana keterkaitan antar unsur yang ada dalam lagu Islam itu. Nah, setelah memahami dua hal ini, coba kamu gambarkan, divisualisasikan dalam bentuk sebuah gambar infografis, diagram atau apalah. Nah, sehingga informasi ilmu ini itu menarik untuk dipelajari, mudah dipahami, dan bisa membantu pada siapapun yang melihat itu untuk memahami keterkaitan masing-masing tadi itu. Nah, tentu catatan saya dalam mengerjakan tugas boleh saling bekerja sama, saling berdiskusi silakan, saling membantu silakan, namun tidak boleh menjiplak apa yang ada di dalam buku apa adanya. Artinya apa? Mahasiswa dituntut untuk membuat kreasi, membuat inovasi dari apa yang difahami itu menjadi sebuah konsep yang baru, menjadi sebuah gambar yang baru, sehingga ini betul-betul hasil dari analisis dan hasil dari kesimpulan mahasiswa sendiri, sekalipun dengan cara bekerja sama. Nah, dengan tugas seperti ini, maka saya ingin melatihkan kepada teman-teman mahasiswa agar punya keberanian untuk membuat inovasi dan kreativitas, tapi kreativitas dan inovasi itu tentu berdasarkan kepada ilmu yang telah difahami sebelumnya. Nah, tugas ini nanti dituliskan dalam bentuk file dokumen atau PPT, PowerPoint ya, silakan, lebih menarik bila perlu dalam bentuk Photoshop atau apa yang lebih keren gitu, lalu dikirim ke e-kampus kita sebagaimana biasa. Sekian, selamat belajar. Semoga apapun semoga berkah manfaat untuk kita semuanya. Kalam, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.